Baiklah, kami dari kelompok 19 yang beranggotakan saya sendiri, Ismail Farosi, dan rekan saya, Rini Lestari, yang akan menyampaikan materi pembahasan pada kali ini, yaitu partisipasi politik. Yang pertama, penyampaian materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu yang pertama, 1. Sifat dan definisi partisipasi politik. Partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik, biasanya dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya. Sebagai definisi umum, dapat dikatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintah atau public policy. Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan atau contacting, atau lobbying dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan direct action-nya, dan sebagainya. Selanjutnya yang kedua, fungsi partai politik. Berikut ini uraian secara lebih lengkap fungsi partai politik di negara-negara demokrasi, otoriter, dan negara-negara berkembang yang berada transisi ke arah demokrasi. Penjelasan fungsi partai politik di negara otoriter akan dipaparkan dalam contoh partai-partai di negara-negara komunis masa jayanya. A. Fungsi di negara demokrasi. Yang pertama ada sebagai sarana komunikasi politik, yang kedua sebagai sarana sosialisasi politik, yang ketiga sebagai sarana rekrutmen politik, yang keempat sebagai sarana pengatur konflik. Selanjutnya, yang B, fungsi di negara otoriter. Menurut paham komunis, sifat dan tujuan partai politik tergantung pada situasi apakah partai komunis berkuasa di negara di mana ia berada atau tidak. Di negara di mana partai komunis tidak berkuasa, partai-partai politik lain dianggap sebagai mewakili kepentingan kelas tertentu yang dapat bekerja untuk kepentingan umum. Dalam situasi tersebut itu, partai komunis akan mempergunakan setiap kesempatan dan fasilitas yang tersedia untuk mencari dukungan seluas-luasnya. Misalnya, dengan jalan menupuk rasa tidak puas pada kalangan rakyat, partai komunis bertujuan mencapai kedudukan kekuasaan yang ada dan menghancurkan sistem politik yang demokrasi. Maka dari itu, partai ini menjadi paling efektif di negara yang pemerintahnya lemah dan yang rakyatnya kurang bersatu. Contoh lain negara yang otoriter adalah China dan Kuba. Selanjutnya, yang C, fungsi di negara-negara berkembang. Di negara-negara berkembang, keadaan politik sangat berbeda satu sama lain. Demikian pula keadaan partai politik yang menunjukkannya. Banyak sekali variasi, kecuali di beberapa negara yang berlandaskan komunisme, seperti Korea Utara. Partai-partai politik umumnya lemah organisasinya, jarang memiliki dukungan massa yang luas dan kokoh. Pada umumnya, partai politik juga diharapkan akan melaksanakan fungsi-fungsi seperti negara-negara yang sudah mapan kehidupan politiknya. Diharapkan menjadi alat penting untuk mengorganisir kekuasaan politik, mempengaruhi keputusan-keputusan pemerintah, serta turut melaksanakannya, menghubungkan serta efektif masyarakat umum dengan proses politik, merumuskan aspirasi dan tuntutan rakyat, serta memasukkan ke dalam proses pembuat keputusan. Akan tetapi, di negara-negara baru, partai politik berhadapan dengan berbagai masalah seperti kemiskinan, terbatasnya kesempatan kerja, pembagian pendapatan yang timpang, dan tingkat buta huruf yang tinggi. Beban yang diletakkan di atas pundak partai sering terlalu berat, dan harapan-harapan yang ditunjukkan kepada partai politik terlampau tinggi. Saya Rini Lestari, di sini saya akan menjelaskan materi klasifikasi partai politik. Yang pertama ada sistem partai tunggal. Ada sementara pengamatan berpendapat bahwa istilah sistem partai tunggal merupakan istilah yang menyangkal diri sendiri, sebab suatu sistem selalu mengandung lebih dari satu bagian. Namun demikian, istilah ini telah tersebar luas di kalangan masyarakat dan dipakai baik untuk partai yang benar-benar merupakan satu-satunya partai dalam suatu negara, maupun untuk partai yang mempunyai kedudukan dominan di antara beberapa partai lain. Dalam kategori terakhir terdapat banyak variasinya. Pola partai tunggal terdapat di beberapa negara, yaitu negara Afrika, Cina, dan Kuba.
Sedangkan dalam masa jayanya Uni Soviet dan beberapa negara Eropa Timur termasuk dalam kategori ini, suasana kepartaian dinamakan non-kompetitif karena semua partai harus menerima pimpinan dari partai dominan dan tidak dibenarkan bersaing dengannya. Kemudian yang kedua ada sistem dwipartai. Dalam keputusan ilmu, pengertian sistem dwipartai biasanya diartikan bahwa ada dua partai di antara beberapa partai yang berhasil memenangkan dua tempat teratas dalam pemilihan umum secara bergilir dan dengan demikian mempunyai kedudukan dominan. Dwipartai ini hanya beberapa partai yang memiliki ciri-ciri sistem partai, yaitu Inggris, Amerika Serikat, Filipina, Kanada, dan Selandia Baru. Oleh Maurice Duverger malahan dikatakan bahwa sistem ini adalah khas Anglo-Saxon. Dalam sistem ini, partai-partai dengan jelas dalam partai yang berkuasa dan partai oposisi. Dengan demikian, jelaskan di mana letak tanggung jawab mengenai pelaksanaan kebijakan umum. Dalam sistem ini, partai yang kalah berperan sebagai pengecap utama, tapi yang setia terhadap kebijakan partai yang duduk dalam pemerintahan. Dengan pengertian bahwa peran ini sewaktu-waktu dapat bertukar tangan. Dalam persaingan memenangkan pemilihan umum, kedua partai berusaha untuk merebut dukungan orang-orang yang ada di tengah dua partai dan yang sering dinamakan pemilihan terapung atau memilih pemilihan di tengah. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir ada sistem multipartai. Umumnya dianggap bahwa keanekaragaman budaya politik suatu masyarakat mendorong pilihan ke arah sistem multipartai. Perbedaan tajam antara ras, agama, atau suku bangsa mendorong golongan-golongan masyarakat lebih cenderung menyalurkan ikatan-ikatan terbatasnya dalam suatu wadah yang sempit saja. Dianggap bahwa ada multipartai lebih sesuai dengan pluralitas budaya dan politik daripada pola dwipartai. Sistem multipartai ditemukan antara lain di Indonesia, Malaysia, Netherlands, Australia, Prancis, Swedia, dan Federasi Rusia. Prancis mempunyai jumlah partai yang berkisar antara 17 dan 28. Sistem multipartai apabila jika dihubungkan dalam sistem pemerintahan parlementer mempunyai kecenderungan untuk menitik beratkan kekuasaan pada badan legislatif, sehingga peran badan eksekutif sering lemah dan ragu-ragu. Hal ini sering disebabkan karena tidak ada satu partai yang cukup kuat untuk membentuk koalisi dalam partai-partai lain. Dalam keadaan semacam ini, partai yang berkuasa harus selalu mengadakan musyawarah dan kompromi dengan mitranya dan menghadapi kemungkinan bahwa sewaktu-waktu dukungan dari partai yang duduk dalam koalisi akan ditarik kembali sehingga mayoritasnya dalam parlemen hilang. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.